Pada kesempatan kali ini kita akan menyinggung sedikit tentang teladan dan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat mencintai umatnya, sehingga banyak dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam kisah-kisah peristiwa saat itu Rasulullah membuktikan. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat Cahaya Rancamaya, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan ustaz kita yang sudah ada di depan kita sekarang, yaitu Ustaz Irwansyah LC. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyinggung sedikit tentang teladan dan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bulan ini dan hari-hari ini, sekarang ini hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi alangkah baiknya kita membicarakan atau mendiskusikan dan memberikan cerita-cerita teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustadz Irwansyah, sebelum kita beranjak ke pembahasan kita menceritakan begitu banyak teladan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sedikit menyinggung tentang Maulid. Jadi acara Maulid ini mungkin bukan hanya di Indonesia, Ustaz ya? Ya, benar. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara, terutama negara-negara yang mayoritas Muslim. Baik itu mayoritas Muslim atau di negara itu minoritas pun mereka merayakan begitu antusias gitu. Ya. Kita lihat di Indonesia setiap Maulid, kita lihat begitu di setiap kampung, di setiap daerah itu mereka merayakan dengan begitu antusias dengan berbagai macam cara. Ada yang berkumpul di masjid mendengarkan ceramah, membagi makanan, sodako dan fakir miskin semua. Jadi, Masya Allah. Gimana Ustadz pandangan Ustadz tentang fenomena Maulid di Indonesia, di dunia, khususnya di Indonesia sekarang ini? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkait tentang masalah Maulid Nabi ini suatu hal yang mungkin sudah cukup sering sekali kita lihat, kita dengarkan. Itu tadi seperti Ustadz Kukuh bilang tadi tentang bahwasanya hampir seluruh umat Muslim di seluruh penjuru dunia memperingati, mengingat hari lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terkhusus di Indonesia dengan banyak kegiatan-kegiatan yang melaksanakan hal itu dilaksanakan dalam bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam cara, baik itu dengan mengadakan tablik akbar, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ada juga yang membaca solawat selama bulan suci bulan Rabiul Awal, yaitu di bulan di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Begitu juga dengan memperbanyak sedekah dan beribadah dan bersolawat kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu adalah merupakan hal yang sangat wajar sekali. Kenapa? Karena itu adalah merupakan bentuk ekspresi daripada cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini memang kita harus terus tanamkan di dalam diri kita, saudara kita, sanak saudara kita, keluarga kita, masyarakat Muslim, untuk senantiasa terus menanamkan rasa cinta kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat mencintai umatnya, sehingga banyak dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam kisah-kisah peristiwa saat itu Rasulullah membuktikan, bahkan seluruh hayat kehidupan Rasulullah SAW itu adalah merupakan bukti cinta Rasulullah kepada umatnya. Oh, jadi gini Ustaz ya,
Berarti kita sebagai umat muslim di seluruh dunia, mereka merayakan Maulid ini juga benar-benar bentuk cinta ya. Iya. Bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya benar. Dengan berkumpul mungkin ya, dengan menebarkan kebaikan pada waktu itu, pada hari Maulid, mungkin mengundang kiai atau ustadz dengan ceramah untuk menceritakan cerita-cerita inspiratif atau teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin masyarakat yang belum tahu jadi tahu, Ustaznya. Iya benar. Masyarakat yang belum tahu jadi tahu. Atau mengingat lagi gitu mengingat lagi tentang kisah bagaimana perjuangan, pengorbanan, perjalanan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam, sehingga alhamdulillah sampai ke Indonesia, sampai ke kita. Alhamdulillah menikmati keindahan Islam yang hari ini dapat kita rasakan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kenapa kita harus menimbulkan cinta kepada Rasulullah? Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Ini sangat kuat hadisnya, itu mengatakan bahwasanya tidaklah sempurna atau tidak beriman di antara kalian semua hatta aku ahabba ilaihi, sampai aku itu lebih dicintai, paling dicintai daripada walidihi, daripada orang tuanya. Jadi kita dituntut, kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Begitu juga kepada anak-anak kita, keturunan kita. Betapa kita mungkin kalau seandainya ada anak, keras begitu cintanya kita terhadap keturunan kita. Tapi jangan sampai cinta itu melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan juga wan nasi dan seluruh umat bahkan. Artinya apa? Jangan sampai cinta kita kepada makhluk, cinta kita kepada sanak saudara kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesempurnaan iman kita diantaranya adalah mengutamakan atau mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada cinta kita kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Masya Allah. Mungkin kita pernah dengar banyak kisah tentang kisah teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pun menjadi inspirasi atau pelajaran yang bisa kita ambil, khususnya bagi orang Muslim. Jadi coba mungkin ada kisah atau inspiratif atau teladan kisah Rasulullah yang bisa diceritakan Rasulullah SAW. Beberapa kisah saja, mungkin kisahnya terlalu banyak, jadi kita beberapa contoh saja yang bisa kita ambil banyak manfaat. Masya Allah, pada hakikatnya memang seluruh daripada kehidupan Rasulullah SAW itu adalah merupakan bentuk cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Contoh mungkin ada sebuah kisah yang mungkin sudah sering sekali kita dengar, dan mungkin ini bisa kita kita renungkan lagi, bagaimana ketika Rasulullah SAW pada saat itu hijrah ke Taif, hijrah ke Taif itu salah satu kota yang ada di Arab, di Saudi Arabia. Jarak antara Taif dengan Mekah itu sekitar 80 km atau 100 km. Jauh. Sangat jauh ya. Saat itu Rasulullah SAW berhijrah dan ke kota Taif. Pada saat itu memang Rasulullah dalam keadaan kondisi sangat sedih. Kenapa pada saat dilanda kesedihan yang amat? Karena pada saat itu sebelum Rasulullah ke Taif, pada saat itu Rasulullah diberikan cobaan, yaitu wafatnya istrinya Khadijah, kemudian paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib. Pada saat itu Rasulullah hijrah ke Taif dengan berniat untuk mendakwahkan Islam kepada penduduk Taif. Namun tanggapan, bagaimana sambutan orang-orang Taif? Pada saat itu Rasulullah ditemani oleh seorang sahabat bernama Zaid bin Harithah. Rasulullah di Taif ini 10 hari.
ya, tinggal bersama di rumah Zaid bin Harithah. Pada saat itu Rasulullah di suatu hari di Taif itu Rasulullah menemui ada 3 pemuka pemuka agama atau istilahnya pemuka penduduk itulah, pemuka kabilah ya, suku di Taif pada saat itu. Di antaranya mungkin kita pernah dengar Khubaib, kemudian ada Mas'ud, kemudian ada Abdul Talal ya, atau Abdul Talil. Pada saat itu Rasulullah mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Islam. Namun apa tanggapan para pemuka suku di Taif pada saat itu? Mereka bahkan mengolok-olok Nabi, menghina Nabi. Bahkan apakah kamu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi? Sehingga mereka mencemoohkan atau menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Bukan sampai segitu saja. Bahkan anak-anak kecil, keturunan mereka ya, anak-anak kecil pada saat itu di kota Taif pada saat itu melempari Nabi dan sahabat Rasulullah Zaid bin Harithah pada saat itu ya, Nabi sehingga kakinya itu berdarah. Dan begitu juga Zaid bin Harithah kepalanya berdarah dan sehingga melukai Nabi dan Zaid bin Harithah pada saat itu. Sehingga dengan perlakuan yang sangat tidak baik kepada baginda Rasulullah SAW, maka pada saat itu mereka berdua keluar dari Taif dan pada saat itu di suatu tempat pada saat itu di daerah di sebuah kebun ya, itu kebun ini milik Utbah bin Rabi'ah. Pada saat itu Rasulullah SAW suatu ketika menengadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dan mengadu betapa kejamnya atau betapa buruknya perilaku yang dilakukan oleh penduduk Taif pada saat itu. Lantas ketika pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menjawab atas doa Rasulullah SAW, kemudian mengutus Jibril dan ada malaikat yang penjaga gunung pada saat itu. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Nabi Allah, apakah yang membuatmu sedih pada saat itu? Sehingga Allah mengutusku untuk kepadamu, menyampaikan kepadamu. Kemudian Jibril pada saat itu mengatakan, bahwasanya ada dua malaikat penjaga gunung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pada Nabi. Kalau seandainya Rasulullah memerintahkan malaikat tersebut untuk menghancurkan seluruh penduduk Taif, maka akan dilakukan oleh malaikat tersebut. Namun apa tanggapan Rasulullah? Ya Allah, Masya Allah, begitu cintanya Rasulullah kepada hambanya. Tidak, jangan dilakukan hal seperti itu. Boleh jadi, dan aku berharap semoga kelak di keturunan mereka itu ada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini merupakan bentuk cinta. Keburukan yang dilakukan oleh penduduk Taif, Rasul balas dengan cinta, dengan mendoakan yang kebaikan kepada penduduk Taif pada saat itu. Ini bentuk cinta Rasulullah kepada umatnya. Ya Ustadz, jadi ketika Rasulullah disakiti ya, dengan begitu banyak cacian, dilempari dengan batu atau dengan benda-benda yang sampai terluka, tapi beliau tidak marah, Ustaz. Itu mungkin kita bisa ambil pelajaran di situ. Beliau tidak dendam, dicemooh, dilempar batu dan diejek-ejek begitu. Mungkin kalau kita zaman sekarang, kalau Nauzubillah ya, maksudnya kalau ada orang sedikit saja yang melempar kita sampai berdarah, bahkan itu bagaimana balasan kita? Mungkin kita akan melempar balik atau dendam atau akan dendam. Namun Rasulullah balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Ketika ditawari untuk melempar gunung ya kalau nggak salah, melempar gunung atau membumi hanguskan desa tersebut, Rasulullah tidak menerima tawaran tersebut, tapi beliau malah mendoakan yang lebih baik kepada masyarakat. Ya, mungkin suatu saat nanti di antara mereka ada mungkin penerus dakwah Islam yang dari Taif dan yang beriman Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat salah satu hadis Ustaz tentang cerita Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang pada waktu itu, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan kehancuran atau laknat kepada kaum musyrikin atau kaum Nasrani pada waktu itu? Apa jawaban Rasulullah? Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini bukan untuk melaknat,
tapi aku diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat Masya Allah. dan penyebar kasih sayang. Begitu jawab Rasulullah. Ini hadis riwayat Muslim begitu Ustaz. Padahal banyak kisah Rasulullah tuh disakitin ya. Disakiti, tapi Ya, beliau malah membalasnya dengan kebaikan yang lebih. Cinta, dengan bahkan cinta, mendoakan dengan kasih kebaikan sayang. kepada untuk umat-umatnya yang mungkin belum dapat hidayah atau belum paham apa yang disampaikan Rasulullah SAW atau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pernah dengar Ustadz yang cerita tentang Rasulullah dengan orang yang buta. Mungkin Yahudi bisa buta. diceritakan Ustadz gimana cerita lengkapnya. Itu sangat terkenal ceritanya. Ya, kisah ini juga mungkin sangat masyhur juga, terkenal. Ya, sering kita dengar ya. Ya, pada saat itu Rasulullah kebiasaannya di pagi hari biasanya jalan-jalan ya, ketika mungkin setelah sholat subuh ya, pagi hari. Pada saat itu Rasulullah SAW sering jalan menyisiri pasar ya. Pasar yang ada di Madinah pada saat itu. Pada saat itu Rasulullah SAW melihat di pojok gitu ya, di pojok pasar, melihat seorang orang yang buta duduk mungkin meminta-minta seperti itu, pengemis ya. Nah, untuk apa? Kemudian setelah itu Rasulullah mendekati dan dengan rasa cinta dan kasih sayang, yang pengemis ini Yahudi ya, bukan Muslim, belum Muslim pada saat itu. Dan Rasulullah sering mendatanginya setiap pagi karena dengan rasa cinta dan kasih sayang kasih Rasulullah SAW kepada umatnya tadi, kepada pengemis ini tadi, Rasulullah sering memberikan makanan setiap paginya. Rasulullah memberikan makanan setiap hari. Tapi ketika Rasulullah memberikan makanan, pengemis ini, Yahudi ini sering menceritakan, jangan kau dekati Muhammad, jangan percaya sama Muhammad itu pembohong. Bayangkan kalau seandainya kita dikatakan seperti itu, udah kita kasih makan, udah kasih, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menjawab dan tidak pernah membalas dengan keburukan, atau Rasulullah tidak mengatakan aku ini Muhammad, tidak. Rasulullah terus memberi makan, bahkan melembutkan makanan yang dibawa oleh Rasulullah sehingga disuapin oleh Rasulullah kepada pengemis ini tadi. Namun suatu ketika Rasulullah wafat ya, panggil Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian pengemis ini kehilangan. Kenapa kok nggak pernah datang lagi yang memberi makan? Karena Rasulullah pengemis ini nggak tahu siapa sih yang selalu memberikan aku makan. Karena Rasulullah nggak pernah menyebut namanya atau menceritakan bahwasanya itu Rasulullah. Pada saat itu Abu Bakar yang senantiasa suka dan senang selalu mengikuti sunnah Rasulullah, Abu Bakar suatu ketika menanyakan kepada Aisyah, wahai putriku, apakah ada di antara sunnah Nabiku yang belum aku lakukan? Kemudian Aisyah mengatakan kepada ayahnya Abu Bakar, wahai ayah, bahwasannya engkau adalah yang terbaik menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun ada satu hal yang mungkin belum kau lakukan dari apa kebiasaan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itu Ummuna Aisyah menceritakan tentang kebiasaan Nabi memberi makan di saat pagi hari kepada pengemis buta ini. Seketika Abu Bakar pada saat itu mencari di mana posisinya, dan Abu Bakar juga pada saat itu membawa makanan. Datang kemudian mencoba untuk menjalankan sunnah Rasulullah, kemudian memberi makan kepada pengemis tadi. Setelah itu yang pengemis ini mengatakan, siapa yang memberi makanku ini? Siapa yang memberi makanku ini? Gitu. Kemudian siapa yang menyuapku ini? Kemudian pengemis itu menjawab, aku adalah orang yang setiap hari atau setiap pagi yang biasa memberi makan. Kemudian tiba-tiba pengemis tadi memberontak, bukan. Kalau seandainya kamu yang senantiasa memberikan aku makan, aku nggak susah untuk mengunyah makanan yang kau beri. Karena pada setiap Rasulullah ketika memberi makanan kepada pengemis tadi, dilembutkan dulu, dilumatkan dulu, sehingga bahkan dengan Rasulullah mengunyah dulu, kemudian baru diberikan pada pengemis ini tadi. Kemudian saat itu Abu Bakar menangis, mengingat jasa Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, benar bahwasanya aku bukanlah orang yang biasa memberimu makan, tapi yang senantiasa memberimu makan pada setiap paginya adalah baginda Rasulullah SAW. Tiba-tiba teriak pengemis ini, Allah, pada saat itu dia terkejut. Muhammad, dia mengatakan hal seperti bahwasanya aku tidak pernah tahu bahwasanya yang memberi makan selama ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu
pengemis ini menyatakan syahadatnya, masuk Islam di hadapan Khalifah Abu Bakar pada saat itu. Masya Allah, ini bentuk cinta Rasulullah, tidak pernah membenci orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu cerita ini menceritakan ketika beliau diejek terus gitu ya. Iya. Setiap pagi, malah setiap hari Ustaz ya. Iya. Setiap hari dihina oleh orang yang buta, tetapi orang yang dihina itu malah memberi makan. Iya, benar. Malah dia nggak tahu. Lagi makan, menghina Rasulullah. Dia nggak tahu bahwa yang di sampingnya itu, yang setiap hari membeli dia makan, setiap hari menyuapi dia itu adalah orang yang dia hina. Tetapi Rasulullah tetap dengan lemah lembut memberikan makan tanpa dendam ya Ustaz ya. Itulah cinta Rasulullah. Jadi Alaihi Wasallam. Jadi begitulah beliau semasa hidupnya begitu mencintai umatnya. Bahkan bukti cinta Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang menghadapi sakaratul maut. Pada saat itu ya Allah, begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Suatu ketika pada saat itu di dalam kamar ada putri Nabi Muhammad SAW, itu Fatimah, bersama Rasulullah SAW berdua. Kemudian datang seseorang yang tidak biasa datang dan tidak dikenal oleh Fatimah, mengetuk mengetuk pintu dan menanyakan bolehkah aku masuk. Kemudian Fatimah membuka pintu. Pada saat itu Sayyidah Fatimah menjawab, tidak Rasulullah, belum bisa, mohon maaf, tidak bisa diganggu. Pada saat itu Nabi bertanya, siapakah yang datang pada saat itu. Kemudian Sayyidah Fatimah menjawab, itu adalah aku tidak tahu wahai ayahanda, aku tidak pernah melihatnya, sepertinya orang baru. Kemudian apa jawaban baginda Rasulullah? Pada saat itu Rasulullah tahu bahwasanya yang datang adalah malaikat pencabut nyawa. Ya. Kemudian pada saat itu di akhir-akhir hidup Rasulullah SAW, pada saat itu Jibril juga mendatangi Nabi Muhammad SAW ketika menjelang sakaratul maut, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Jibril. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, apa hakku atas Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian pada saat itu Jibril mengatakan bahwasanya ketika engkau diangkat atau ketika engkau bertemu dengan Allah, diangkat ruhmu, seluruh penduduk langit itu akan mengucapkan salam dan menyambutmu, pintu-pintu surga dibuka pada saat itu. Kemudian Rasulullah juga nggak tenang dengan kabar itu, bukan karena ingin surganya, tapi Rasulullah mengatakan, bagaimana keadaan umatku setelah ini, kata Nabi Muhammad SAW kepada Jibril, ditanyakan hal itu. Kemudian kata Jibril pada saat itu, wahai Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janjikan tidak akan masuk surga umat-umat sebelum kecuali umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga terlebih dahulu. Masya Allah, ketika sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW masih ingat nabinya, masih mengingat umatnya, umati. Bahwasanya kita tahu sakaratul maut itu sungguh sangat berat, sangat sakit ya. Sehingga sangat sakit. Ketika sakaratul maut, Nabi Muhammad kata, ya Allah, begitu sakitnya rasa sakaratul maut ini, timpalah rasa sakit ini, tanggunganlah kepadaku saja, bukan kepada umatku. Masya Allah, orang yang sedang dia hadapi rasa sakaratul maut itu masih ingat umatnya, ummati. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai waktu sakaratul maut pun yang terucap adalah umatnya. Selalu memikirkan umatnya. Dan banyak cerita, walaupun ada cerita yang diceritakan Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau sakit Rasulullah langsung mengingat uang yang disimpannya di rumah. Beliau mengatakan, wahai Aisyah, ambillah semua uang yang ada di rumah yang pernah kita simpan dan bagikanlah kepada umat untuk disalurkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala atau di jalan dakwah. Untuk dakwah, ya. Karena beliau takut ketika nanti meninggal
masih ada uang yang tertimbun di dalam rumahnya. Begitu cintanya beliau, malah harta beliau itu tidak memikirkan harta. Beliau memikirkan harta itu untuk umatnya agar jalan dakwah itu terus berjalan. Begitu cinta Rasulullah sehingga apapun semua yang dimiliki Rasulullah, harta jiwa dan raga Rasulullah korbankan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, infakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mungkin kepada kita seluruhnya umat Nabi Muhammad SAW, kemudian terkhusus di momen Rabiul Awal ini, Maulid Nabi ini, maka bentuk cinta kepada baginda Rasulullah SAW dengan memperbanyak mengucap solawat kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena ada sebuah ungkap mengatakan, man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan memperbanyak mengucapnya, mengingatnya, menyebutnya. Maka dari itu, untuk bentuk cinta kita, perbanyaklah salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, terima kasih. Mungkin hanya beberapa kisah saja cukup mewakilkan begitu banyak kisah teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedermawanan beliau, kasih sayang beliau kepada umatnya, dengan sifat-sifat beliau yang tidak pendendam. Begitu disakiti, beliau balas dengan kasih sayang. Begitu terus di kehidupan beliau. Mungkin ini saja Ustadz. Insyaallah semoga kelak kita mendapatkan syafaat besar, paling besar, syafaatul uzma baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga di bulan Maulid ini kita semakin dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semakin mengingat beliau dengan selalu menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari teladan-teladan beliau, dengan mengambil kisah-kisah inspiratif beliau dan mengamalkannya di kehidupan, baik di kehidupan dalam rumah tangga, diri sendiri dan masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, mungkin ini saja. Terima kasih atas waktunya menceritakan teladan-teladan atau kisah-kisah inspiratif, sebagian kisah inspiratif dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, cukup sekian insyaallah. Sampai jumpa lagi mungkin di podcast berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.